Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dari segenap para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad, para pembawa tongkat estafet dakwah baginda Nabi Muhammad. Ada di hadapan kita banyak guru-guru kita. Ada Habib Hayyin, ada Habib Muhsin Al-Idrus, ada Habib Husin Al-Idrus, ada guru saya Al-Habib Abu Bakar Maulid Dawilah, dan ada para habaib yang lainnya yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para asatid, para kiai yang senantiasa ada di jalur baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah zahir dan batinnya, dipanjangkan usianya oleh Allah, bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari segenap para keturunan dzurriyyat daripada Habib Shalih Al-Hamid, wabil khusus Hababah Fatmah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dan mudah-mudahan keluarga besarnya, anak, cucu, menantu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita para pecintanya semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam. Ya Rabbana ya Karim, jadikan perkumpulan kami bayarannya, tebusannya, ganjarannya adalah sebuah husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang kita minta, baik yang diucapkan maupun yang tersirat, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ikhwan, sebetulnya Al-Fagir tidak pantas untuk berbicara ada di tempat ini, namun disuruh dan diperintah oleh guru Al-Fagir, imtithal amr khairu min asal adab wal akhlaq. Memenuhi perintah daripada seorang guru itu adalah sebaik-baik akhlak dan adab. Namun harapan kita mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang berakhlak baik kepada guru-guru kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita, yang memberikan undangan langsung kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita memuji baginda Nabi Muhammad. Di tempat ini kita membuktikan cinta kepada dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Di tempat ini kita menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ka majma'al maulid yujallil guru. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik dibanding dengan perkumpulan yang di dalamnya dibaca sirah baginda Nabi Muhammad. Tidak ada perkumpulan yang melebihi kemuliaannya dibanding kemuliaan daripada sejarah-sejarah Nabi yang diceritakan di dalam perkumpulan-perkumpulan kita. Perkumpulan yang semacam ini yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dalil Allah akan memberikan apa yang kita minta dunia sampai akhirat. Ya ayyuhal hadin rahimakumullah, kumpul kita sama-sama di tempat ini untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad melalui jalur dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Kita hadir dalam haulnya Imam Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, maka insyaallah bil yakin arwah beliau ada di tengah-tengah kita, nadrah beliau diberikan kepada kita, dan ini menjadi penyambung insyaallah Nabi Muhammad akan memandang wajah kita satu demi satu dan tidak akan melupakan kita hingga bisa berjumpa dengannya di yaumil akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita yang kumpul saat ini akan dikumpulkan kembali bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama perkumpulan baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, barakah Allah Subhanahu wa taala jadikan dan tebar kepada siapapun yang memiliki irtibat hubungan dengan mereka orang-orang saleh. Mereka Al-Habib Shalih Al-Hamid dan para aulia yang lain tidak meninggal begitu saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya, wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal begitu saja. Enggak, saudara sekalian, Allah taala mengatakan bal ahya', akan tetapi mereka senantiasa hidup abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, arwahnya Habib Shalih masih mengelilingi kita. Beliau melihat siapa yang cinta dengan betul dan tulus dan siapa yang munafik di tengah-tengah kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, arwah mereka orang-orang yang berjuang yang telah mendahului kita, mereka para solihin, mereka orang-orang yang suci di hadapan Allah, mereka tak meninggalkan Indonesia. Saudara, arwahnya masih mengelilingi Indonesia, arwahnya senantiasa mendampingi dan memonitor Indonesia, senantiasa mendoakan keberkahan buat Indonesia. Kenapa? Karena mereka yang membangun marwah, membangun kehormatan Indonesia di tengah-tengah negara yang lainnya, sehingga diteruskan dengan para habaib yang lainnya, sehingga
yakin mereka para aslaf senantiasa mendoakan orang-orang yang meneruskan perjuangan mereka, saudara sekalian. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dinun nasihah. Agama ini saling menciptakan nasihat satu di antara yang lain. Agama ini saling memberikan masukan satu di antara yang lain. Agama ini selalu memberikan semangat dalam ibadah dan taat kepada satu di antara yang lain. Qala liman hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, nasihat yang seperti apa yang harus kami bagikan ya Rasulullah? Qala lillahi, yaitu yang pertama nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang taat, tentang tunduk, tentang patuh, tentang taqwa, saling mengingatkan satu di antara yang lainnya. Bila kau dapati kawanmu tidak taat kepada Allah, ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka, ayo bawa mereka yang belum sholat untuk bisa sholat, yang sudah sholat untuk semangat mengerjakan sholat, yang belum cinta dengan dzurriyyat, ajak mereka cinta dengan dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Yang mereka telah cinta, tanamkan kecintaan yang mendalam kepada dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. Ajak taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Daripada salah satu orang besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Luqman Hakim berpesan kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang-orang dalam kebaikan, ajak kawan-kawan dalam kebaikan, ajak mereka bil ma'ruf dengan kebaikan. Tidak ada pesan tambahan. Wanha 'anil munkar, pesannya ternyata tidak sampai di sana, tapi ada pesan tambahan yang lain. Apa? Yaitu cegah kemungkaran. Jangan diam dengan kemungkaran, jangan bungkam dengan kemungkaran, jangan berpangku tangan dengan kemungkaran. Namun ketika pesan kemungkaran disampaikan kepada putranya, maka beliau menambahkan, wasbir ala ma asabak, sabar dengan apa-apa yang akan menimpa kepadamu. Kenapa? Kalau ngajak dalam kebaikan tidak ada resiko ya ayol ikhwan. Kau mengajak orang yang belum sholat untuk sholat, tidak ada resiko. Kau mengajak orang lain yang belum taat untuk menjadi taat, tidak ada resiko. Tapi ketika kau tidak pernah terima tentang kemungkaran dan kezaliman, kau tidak pernah berpangku tangan dengan kezaliman dan kemungkaran, di situ resiko telah menghantuimu setiap waktu dan saat ya ayol ikhwan. Maka sabar. Sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh kita punya guru, saudara-saudara sekalian, Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, senantiasa mengajarkan kepada kita jangan pernah surut dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya, apapun ancamannya, apapun terornya, jangan berhenti dalam berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Beliau di luar penjara berjuang dengan demikian rupa, saudara. Kalau di luar penjara berjuang, ada di tempat-tempat yang bebas berjuang, itu hal biasa. Tapi lihat bagaimana beliau menunjukkan semangat perjuangan di dalam penjara. Beliau masih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjara beliau masih memberikan pesan-pesan tersirat untuk kita tidak pernah bungkam dalam kezaliman dan kemungkaran, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan tentang Tuhan termasuk daripada amal ma'ruf nahi munkar, sehingga hal ini jadi patokan kau umat Nabi atau bukan umat Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik manusia, kalian sebaik-baik umat di tengah-tengah umat yang lainnya. Tidak ada umat yang dipuji oleh Allah taala dalam Al-Qur'an kecuali satu umat baginda Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi? Apakah semua yang ada di tempat ini, apa semua yang ada di Indonesia, apa semua yang ada di alam dunia umat Nabi? Tidak, saudara. Dipilih oleh Allah siapa yang berhak menjadi umat baginda Nabi Muhammad. 3 syarat menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Ta'muruna bil ma'ruf, kau ajak orang lain dalam kebaikan, namun gak sampai di sana identitas daripada umat baginda Nabi Muhammad. Wa tanhauna 'anil munkar, jangan kau diam dengan kemungkaran, jangan kau zalim dengan kemungkaran. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah kau jalankan, maka anda akan timbul sifat yang ketiga, tanda yang ketiga, wa tu'minuna billah, anda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tanda ada dalam pribadi kita, insyaallah kita diaku umat baginda Nabi Muhammad. Insyaallah halal buat kita syafaat Sayyiduna Muhammad, dan insyaallah Nabi Muhammad akan hadir sebelum kita wafat, ada di mimpi kita, ada di dalam jaga kita, dan insyaallah Nabi Muhammad hadir ketika kita sedang menjalani sakaratul maut ya ayyuhal ikhwan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, selain itu pesan yang kedua, pertama qala lillahi, kedua wali kitabihi,
tentang Al-Quran, tentang kitab Allah. Al-Quran sudah banyak ditinggal oleh umat saat ini. Al-Quran sudah tidak diacukan lagi, Al-Quran sudah tidak dipedulikan lagi. Al-Quran bisa menjadi dua ya ayyuhal ikhwan. Yang pertama menjadi syafaat, yang kedua bisa menjadi laknat. Pilihan ada di tangan anda. Kau ingin datangnya Al-Quran dikubur menjadi syafaat, baca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Siapa yang mendapatkan surat cinta dari Allah? Mereka yang membaca Al-Quran di setiap saatnya. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga, setelah lillah wali kitabihi wali rasulihi, tentang Nabi Muhammad, tentang para rasul, tanamkan mahabbah dalam hatimu kepada Sayyiduna Muhammad, tanamkan cinta dalam hatimu kepada Sayyiduna Muhammad. Hakikat al-mahabbah al-ittiba, hakikat cinta mengikuti Nabi Muhammad, ikuti sifatnya, ikuti akhlaknya, ikuti perjuangannya, ikuti semangatnya, ikuti daripada segala macam hal yang ada dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ya la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nabi Muhammad enggak bertindak, enggak berucap kecuali hal-hal yang baik. Semua yang telah dicontohkan Nabi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, banyak orang cerita, banyak orang bicara, banyak orang ngomong mereka cinta sama Nabi Muhammad, tapi mereka zalim sama cucu baginda Nabi Muhammad. Mereka bicara cinta sama Rasulullah dan mengharap syafaat dari Nabi, tapi mereka melukai hati daripada zuriat baginda Nabi Muhammad. Apa hal itu bisa masuk? Bagaimana caranya bisa mendapat cintanya Rasulullah kalau kita benci sama cucunya ya ayyuhal ikhwan? Bagaimana kita bisa mendapat nadrah dari baginda Nabi Muhammad kalau kita caci maki setiap hari cucu baginda Nabi Muhammad? Nabi mengatakan haula'i itrati khuliqa min tinati fawailun lil mukadzibin bi fadlihim. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Nabi mengatakan mereka adalah keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari tanahku, dan celaka siapapun yang tidak percaya dengan kemuliaan yang dimiliki oleh keturunan baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbah Allah. Siapa yang cinta sama keturunan Nabi, cinta sama keluarga Nabi, maka Allah pun juga akan cinta kepada dia walaupun dia pendosa. Saudara, cinta sama keluarga baginda Nabi Muhammad insya Allah jadi wasilah Allah kasih hidayah, dia bisa tobat ya ayyuhal ikhwan. Wa man ahabbahum ahabbah Allah. Siapa yang benci sama keturunannya Rasulullah, mereka juga akan dibenci oleh Allah. Siapapun dia, mau presiden, mau pejabat, mau menteri, mau siapapun, mereka benci keturunan baginda Nabi Muhammad, siap-siap mereka akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bicaranya orang biasa, ini bukan bicaranya kiai, ini bukan bicaranya Habib, ini pembicaraan Nabi Muhammad. Ini sabdanya Rasulullah. Man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati bawa benci sedikit saja kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, divonis sama Nabi mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wa in sama wa shalla ya Rasulullah. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, apa tetap matinya mati Yahudi, mati Nasrani? Wa in sama wa shalla. Walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau mati bawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, siap-siap akan divonis mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita hidup penuh cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita hidup juga penuh cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Yang keempat dan yang kelima saudara, wali a'immatul muslimina wa ammatihim. Yaitu apa? Berikan nasihat tentang apa? Tentang umat. Berikan nasihat tentang apa? Tentang ulama. Itu pesan dari baginda Nabi Muhammad. Saudara kita di Palestina dibombardir, saudara. Umat Islam nggak boleh diam yang ada di Indonesia. Kita punya hubungan dengan Palestina, saudara. Palestina berjuang dalam kemerdekaan Indonesia, Indonesia juga harus berjuang sampai mati untuk bisa mendapatkan kemerdekaan Palestina kembali, saudara. Kita punya hutang budi dengan Palestina, dan kita tidak akan pernah terima bila mana ada umat Islam yang disakiti dimanapun adanya, saudara. Kenapa? Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim, sesama muslim bersaudara, sesama muslim dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kelima tentang ulama, nasihati kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk mereka cinta dengan para ulama. Ulama itu adalah titipan baginda Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarisul ilma. Al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallahu wa rasulah. Sesungguhnya para nabi, para rasul tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan dinar dan dirham, mereka meninggalkan ilmu, dan sesungguhnya para ulama adalah peninggalan baginda Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang memuliakan ulama, maka mereka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak.
ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf atas kepanjangan waktunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.